Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya berharap kita sekalian di dalam keadaan yang baik, semua dalam kondisi yang sehat. Kita bersyukur apabila Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna sampai pada hari ini. Dan kita juga bersyukur jikalau pagi hari ini kita bisa beribadah kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya hati dan pikiran kita boleh terarah kepada Tuhan dan meresponi panggilan dari Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita, membuatnya rela melakukan pengorbanan yang besar pula untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Mari memuji kasih Tuhan yang besar. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korban-Nya, kuasa iblis telah lenyap, mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerah-Nya menerangi hatiku. Puji Roh Kudus karena anugerah-Nya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kerap kali menawarkan kesenangan, kemewahan, dan kemegahan.
dan itu membuat hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi. Pada saat-saat seperti ini, masih adakah Kristus di dalam hati kita? Masihkah Dia mengisi kehidupan kita? Pada pagi hari mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan hadir di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Berilah tempat buat Yesus di hati. Berilah tempat buat Yesus, ya ketuk pintu hatimu, ya mohon dengan kasih-Nya, mengapa tak mau buka? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Inilah kesempatanmu, dengarkanlah panggilannya. Ini hari keselamatan, janganlah kau lewatkan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengaku dosa kami. Sebab ya Tuhan, dosa telah menghimpit kami, yang membuat kami tidak sanggup lagi melakukan kebenaran, memikirkan kebaikan, mengucapkan hal yang baik. Dunia telah menguasai kami, keinginan-keinginan dunia telah memenuhi hati kami. Tuhan, marilah Engkau berbelas kasihan kepada kami dan menganugerahkan pengampunan bagi kami, supaya kami beroleh kelegaan dan kami mampu lagi melakukan yang baik, mengucapkan yang benar, memikirkan tentang hal-hal yang kudus. Ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah hati kami selalu terbuka untuk kehadiran Tuhan. Marilah Tuhan hadir di tengah hati kami, tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami terus dapat melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dan sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan,
sebagaimana yang terdapat di dalam firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1. Demikianlah petunjuk hidup baru. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita membacakannya sekali lagi secara bersama-sama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita hidup, dan supaya hidup kita sekarang ini dipakai untuk memberitakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Jadikan kami satu ya Tuhan, seperti kerinduan, agar melalui kesatuan kami, dunia menjadi tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Ajar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Ajar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami kembali datang di dalam doa. Kami ingin mengucap syukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami di sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan menganugerahkan tubuh yang sehat kepada kami.
Terima kasih Tuhan mengaruniakan pertolongan dalam setiap perkara yang kami jalani. Terima kasih Tuhan memberi kami kekuatan untuk menanggung berbagai macam kesulitan, dan kami bersyukur sebab di dalam kekuatan Tuhan kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap perkara, setiap kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami. Kami juga bersyukur untuk kebahagiaan, sukacita, keberhasilan yang Tuhan juga berikan kepada kami. Kami bersyukur karena semua yang telah Tuhan jadikan membuat kami menjadi semakin tahu kehendak dan rencana Tuhan, membuat kami semakin tahu betapa Tuhan mengasihi kami dan menginginkan kami terus bertumbuh menjadi semakin baik. Terima kasih sebab Tuhan menolong saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan menopang mereka dan memberi kekuatan, sehingga di tengah sakit yang mereka alami, saudara-saudara kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pula bagi pergumulan jemaat di tengah pekerjaan yang hari-hari ini juga mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka, memampukan mereka dapat mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan itu dengan bertanggung jawab, dengan kejujuran, dengan sepenuh hati, sehingga apa yang mereka kerjakan itu selalu mendatangkan kebaikan. Jemaat yang memulai usaha yang baru, yang membuka usaha, Tuhan yang tolong mereka, beri kepada mereka kesabaran, beri kepada mereka ketekunan, sehingga jerih lelah mereka, Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan. Berkati keluarga jemaat di dalam persoalan yang mereka alami, dalam berbagai macam kesulitan. Mohon Tuhan yang menolong, sehingga setiap keluarga boleh hidup di dalam keharmonisan, di dalam kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, setiap keluarga boleh menyatakan kasih Tuhan satu dengan yang lainnya di dalam rumah mereka, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dan hidup keluarga mereka pun menjadi berkat, menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini masih di dalam pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan yang menolong pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, dalam mengambil kebijakan. Tuhan anugerahkan hikmat sehingga setiap kebijakan itu dapat membantu percepatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, kondisi ekonomi di Indonesia. Berkati kami sebagai warga negara Indonesia, kami pun juga ikut bertanggung jawab terhadap masa depan negeri ini. Maka tolong kami supaya kami mampu berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar untuk memulihkan keadaan Indonesia. Maka anugerahkan kepada kami hati yang mau taat dan tunduk untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus ini bisa dihentikan dan pemulihan segera terjadi, sehingga Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia hidup dengan baik kembali. Terima kasih Tuhan, berkati kerinduan orang-orang Kristen untuk bisa beribadah lagi di dalam gedung gereja. Tuhan yang tolong, sehingga suatu saat kami bisa beribadah dengan baik. Bagi gereja-gereja yang sudah menyelenggarakan ibadah secara langsung di gedung gereja, Tuhan juga menolong mereka, diberi hikmat sehingga dapat mengantisipasi segala sesuatunya, dan penyebaran virus ini bisa dihentikan, dan seluruh umat yang hadir tetap bisa beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa depan bangsa kami, menyerahkan kehidupan bergereja kami dan kehidupan kami di dalam keluarga maupun keimanan kami secara pribadi kepada Tuhan, sehingga kami terus dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rindukah kita akan firman Tuhan? Firman Tuhan menjadi makanan yang mengenyangkan, menjadi minuman yang menyegarkan jiwa kita. Kiranya saat ini
kita telah siap untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Biarlah hati kita rindu akan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami yang haus, kami yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama mendengar penjelasan firman Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, supaya kami mampu mendengar dengan baik, mencerna setiap perkataan firman Tuhan itu, sehingga rasa haus, rasa lapar kami dipuaskan oleh Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita telah memasuki bulan Agustus, yang kita tahu bahwa bulan ini menjadi bulan yang sangat spesial, bulan istimewa, karena pada bulan ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saudara, kalau melihat di jalan umbul-umbul warna-warni, bahkan lebih dominan warna merah putih, sudah mulai dipasang, lampu-lampu hias juga sudah dipasang, menambah kesemarakan dalam menyambut peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sering kasih oleh Tuhan, kemerdekaan menjadi cita-cita bangsa ini, karena kemerdekaan akan membawa bangsa Indonesia lepas dari berbagai macam perbudakan, berbagai macam penjajahan, dari berbagai macam ketakutan ataupun masa-masa yang suram. Cita-cita di dalam kemerdekaan adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan kita bersyukur jikalau Indonesia sudah mengalami kemerdekaan hingga pada hari ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kemerdekaan itu bisa membawa seluruh rakyatnya mengalami kesejahteraan hidup? Sudah dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin juga bisa bercermin dari bangsa kita Indonesia, atau juga bercermin dari negara-negara lain. Kira-kira apakah kemerdekaan yang sudah diraih itu betul-betul bisa mensejahterakan bangsanya, mensejahterakan rakyatnya? Saudara, kadang kemerdekaan belum tentu bisa mensejahterakan rakyatnya. Perlu ada upaya bersama dari seluruh komponen bangsa itu, termasuk warga negaranya, untuk bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsanya, termasuk Indonesia. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian negeri ini tidak mungkin terjadi tanpa peran dari warga negaranya, tanpa peran dari saya
dan Bapak Ibu Saudara sebagai warga negara Indonesia. Maka pada pagi hari ini kita akan membangun kembali kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, memikirkan kembali apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk bangsa ini. Saya mengambil tema terang bagi bangsa. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok kepada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasang surut kesejahteraan juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun bangsa ini dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan, namun tanpa upaya bersama dari masyarakatnya, maka tetap tidak akan terjadi kesejahteraan hidup. Bangsa ini pernah mengalami beberapa kali masa suram, dan salah satunya yang baru saja kita baca yaitu kehancuran Yerusalem dan juga bait Allah yang menjadi kebanggaan bangsa Israel kala itu. Karena kekalahan perang melawan Babel, maka hancurlah daerah ini dan sebagian besar orang-orang yang ada di Yerusalem dibawa menuju ke tanah pengasingan atau tanah pembuangan. Saudara, kekalahan ini menjadikan sebagian daerah di Yerusalem hancur lebur, dan bait Allah juga mengalami kehancuran. Mereka mengalami kesusahan yang besar dan tidak ada lagi kesejahteraan bagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang tidak dibawa pergi ke tanah pembuangan. Saudara, di dalam masa pembuangan itu ternyata masih ada orang-orang yang rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka, yang rindu untuk beribadah lagi di Yerusalem, beribadah di bait Allah. Maka pada zaman Raja Artasasta, Nehemia yang merupakan orang Yahudi, yang merupakan orang Israel ini mengajukan diri, memberanikan diri untuk minta izin pulang ke Yerusalem, ke tanah kelahirannya,
tanah pekuburan nenek moyangnya. Untuk apa? Misinya adalah untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang hancur. Karena ini sangat penting sekali. Tembok-tembok ini menjadi benteng pertahanan dari musuh-musuh yang berusaha lagi untuk menghancurkan Yerusalem. Dan membangun kembali kehidupan rohani dari seluruh masyarakat yang masih tinggal di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia ini adalah seorang yang memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi. Sekalipun sebenarnya di negeri Persia ini, di negerinya Raja Artasasta ini, dia hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah terjamin. Kenapa? Karena setiap hari dia selalu bisa berelasi dengan raja. Tentu ini hal yang sangat menyenangkan. Kemewahan pasti ada, kenyamanan pasti ada, perlindungan juga pasti ada. Nah, saudara ini dikasihi oleh Tuhan, tapi karena dia mendengar apa yang terjadi di tanah kelahirannya di Yerusalem, apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya yang tinggal di sana itu, hatinya bergetar. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Rasa cintanya kepada tanah kelahirannya itu membuatnya melakukan sesuatu. Dia mau bertindak sesuatu untuk negerinya yang sudah hancur itu. Sekalipun dia tahu ketika dia kembali ke tanah kelahirannya, bukan hal yang enak akan dia dapatkan, bukan hal yang nyaman yang akan dia dapatkan. Dia harus berjuang keras untuk membangun Yerusalem, membangun kembali kehidupan moral dan rohani dari masyarakat yang tinggal di kota Yerusalem. Tapi saudara, rasa cintanya kepada negerinya, rasa cintanya kepada bangsanya, rasa cintanya kepada masyarakat membuatnya pergi ke Yerusalem untuk membangun kota ini, menolong masyarakat yang ada di kota ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia memimpin beberapa orang untuk pulang ke Yerusalem dan membawa begitu banyak perbekalan. Dalam masanya Nehemia ini, dia dan rombongannya adalah masa kepulangan yang ketiga, karena sebelumnya sudah ada orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Dan pada zamannya Nehemia ini adalah yang ketiga kalinya. Misinya untuk membangun tembok Yerusalem, untuk memperbaiki moralitas dan keagamaan dari masyarakat yang tinggal di Yerusalem. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang dikisahkan bagaimana kerja kerasnya luar biasa. Namun pada akhirnya kerja keras itu berhasil. Tembok itu sudah berdiri kokoh, mengelilingi dan melindungi seluruh Yerusalem. Tembok itu menghalau musuh yang akan datang, yang berusaha untuk menghancurkan kembali Yerusalem. Dan yang terlebih luar biasa lagi, pertobatan massal juga terjadi di seluruh masyarakat yang tinggal di Yerusalem. Mereka menjadi bangsa yang kembali takut akan Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang kembali melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia adalah salah satu tokoh yang bisa kita jadikan pembelajaran berkenaan dengan mengupayakan kesejahteraan bagi bangsanya. Nehemia adalah seorang yang penuh dedikasi, yang mau menyerahkan dirinya untuk membangun tanah kelahirannya, untuk menjadi terang bagi bangsanya. Dengan segala macam upaya dia lakukan, sekalipun itu berat, sekalipun itu dia harus meninggalkan kenyamanan, kemewahan di kerajaan Artasasta, namun dia melakukannya karena dia tahu bahwa ini adalah bangsanya dan bangsanya membutuhkan dirinya. Saudara, kembali kepada keadaan kita hari ini, situasi yang kita alami di Indonesia, apa yang kita alami bersama-sama. Saudara, saya juga rindu bahwa setiap kita punya kecintaan kepada bangsa ini, punya kecintaan kepada negeri Indonesia. Sekalipun mungkin kita tahu bahwa negeri ini tidak seperti negara-negara lainnya yang lebih maju, yang lebih baik, tetapi ini adalah tanah kelahiran kita dan kita harus mencintai negeri ini. Dan seharusnya rasa cinta kita ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia.
mendorong kita menjadi terang bagi Indonesia. Saudara, karena rasa cinta, rasa kasih yang begitu besar, maka Bapa merelakan putranya untuk menjadi penebusan bagi orang yang berdosa. Karena rasa cinta, rasa kasih yang begitu mendalam akan dunia ini, maka Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita orang yang berdosa. Saudara, rasa cinta yang begitu dalam akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang dicintainya. Tidak ada orang yang saking cintanya melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang jahat kepada orang yang dicintainya. Itu berarti cintanya pura-pura. Tetapi cinta yang sesungguhnya pasti akan melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang dia cintai. Bapa mengerjakannya untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus juga mengerjakannya untuk saya dan saudara. Kalau kita cinta kepada negeri kita Indonesia, tentu kita akan melakukan yang baik bagi bangsa ini. Kita menjadi terang bagi bangsa ini. Sebagaimana Tuhan Yesus menyebut kita sebagai terang. Mari kita memperhatikan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Kita memang bukan sumber terang, namun kita memantulkan terang dari Kristus, sang sumber terang yang sejati itu. Kita yang telah hidup di dalam terang ini, karena kita awalnya adalah orang yang tinggal dalam kegelapan, kemudian diambil, diangkat dan dipindahkan oleh Tuhan Yesus di dalam karya penebusannya di dalam terang. Hari ini kita berada di dalam terang, maka kita disebut sebagai terang dunia. Kita memantulkan cahaya atau terang dari Kristus, dan kita yang ada hari ini harus memancarkan terang itu bagi lingkungan di sekitar kita. Saudara, Tuhan menempatkan kita di Indonesia, tentunya Tuhan mau supaya kita juga menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Terang yang kita peroleh dari Kristus tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi terang itu harus berguna bagi orang lain. Terang itu atau pelita itu tidak bisa disimpan di dalam kantang karena tidak berguna sama sekali, tapi harus diletakkan di tempat yang tinggi, tempat yang terbuka sehingga bisa menerangi sekelilingnya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri di rumah, tidak hanya bisa berdiam diri di dalam gedung gereja, tapi kita harus terbuka, kita harus melihat dunia, dan kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan di sekitar kita. Maka terang kita itu bisa dinikmati oleh lingkungan di mana kita berada. Saudara, sebagai anak-anak terang, seharusnya kita harus bisa memancarkan terang. Jangan sampai terang itu terhalang oleh berbagai macam kesenangan, hobi kita, kemegahan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa lagi membuat kita memancarkan terang. Saudara, kalau Nehemia itu dia hanya mengingat kesenangan-kesenangannya, kemewahan dan kemegahannya berada dalam istana raja, dia tidak akan pulang ke negerinya untuk membangun negerinya. Tapi karena dia mau meninggalkan semuanya itu, penghalang-penghalang itu, maka dia pulang untuk membangun negerinya, sekalipun itu penuh dengan perjuangan. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kita, Tuhan mau supaya kita memancarkan terang bagi bangsa ini, sekalipun mungkin kita tidak bisa menerangi seluruh Indonesia, namun paling tidak kita bisa menjadi terang bagi lingkungan di mana kita berada. Saudara, yang paling sederhana kita perlu bertanya, apakah
Saya memang sungguh-sungguh sudah berada di dalam terang. Saudara, ada banyak orang tidak bisa menjadi terang. Orang Kristen tidak bisa menjadi terang karena sesungguhnya dia belum berada di dalam terang. Dan jika hal ini terjadi kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara, maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertobat dari jalan kita yang jahat, yang penuh dengan kegelapan itu. Dan meminta Tuhan mengangkat kita dari kegelapan menuju kepada terang. Menempatkan kita di dalam terang. Dan kita sendiri juga mau untuk berada di dalam terang. Dan mengupayakan diri kita selalu berada di dalam terang. Lalu yang kedua, apakah orang-orang terdekat saya itu merasakan terang yang kita pancarkan? Kalau mereka merasakan, kalau mereka merasa bersuka cita karena kehadiran kita, mereka merasakan terang kita. Kalau ternyata mereka bersedih, mereka kecewa, mereka tidak suka dengan keberadaan kita, bisa jadi kita belum menjadi terang bagi mereka. Kita belum melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Maka mari kita koreksi diri kita. Yuk kita lakukan sesuatu yang baik untuk mereka, supaya mereka pun merasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Dengan demikian kita menjadi terang bagi mereka. Dan selanjutnya kita bisa memperluas dampak cahaya ini ke lingkungan yang lebih luas lagi. Dan menjadi terang bagi banyak orang. Saudara, terang dan gelap itu tidak pernah bisa bersatu. Maka kalau kita mau menjadi terang bagi bangsa ini, lakukanlah perbuatan-perbuatan di dalam terang, bukan perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Karena itu justru malah membuat negeri ini tidak lagi mengalami kesejahteraan. Kalau kita mau membuat bangsa ini mengalami kesejahteraan, maka itu peran saya dan peran Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesuatu bagi bangsa ini, membuat bangsa ini mengalami kesejahteraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa terang yang bisa kita pancarkan? Kita selalu mengilustrasikannya seperti lilin yang menyala dan cahayanya itu bisa mengalahkan kegelapan. Atau seperti lampu yang menyala di dalam kegelapan, sinarnya, terangnya itu bisa mengusir kegelapan. Saudara, terang adalah gambaran kebaikan, terang adalah gambaran kebenaran, dan gelap adalah gambaran keberdosaan. Jadi ketika kita menjadi terang bagi keluarga kita, maka sesungguhnya kita sudah melakukan kebaikan bagi keluarga kita. Melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga kita. Kalau kita menjadi terang bagi masyarakat di mana kita berada, berarti kita sudah melakukan yang baik, yang benar bagi masyarakat di mana kita berada. Kalau kita mau menjadi terang bagi bangsa ini, maka kita pun juga melakukan hal yang baik, hal yang benar bagi bangsa ini. Ketika hal itu terjadi, masyarakat, keluarga bangsa ini melihat perbuatan baik kita, perbuatan kebenaran kita, dan mereka meniru, mereka meneladani, mencontoh apa yang kita lakukan, maka kita menjadi terang, menjadi berkat untuk bangsa Indonesia, untuk lingkungan sekitar kita, untuk keluarga kita. Saudara, perbuatan, perkataan, pemikiran yang baik akan diperhatikan oleh orang lain. Dan mereka akan meniru kita, dan mereka akan menjadi terang pula bagi keluarga mereka, lingkungan ataupun bangsa mereka. Sehingga terang itu semakin hari semakin terpancar di seluruh pelosok Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa Indonesia, mari kita bertanya, kira-kira terang apa yang sudah kita lakukan untuk membuat sekelilingku itu mengalami terang dari Tuhan. Kita harus memantulkan cahaya atau sinar terang dari Kristus, supaya yang ada di sekeliling kita pun juga merasakan terang itu, dan mereka pada akhirnya nanti mau hidup di dalam terang. Saudara, kita harus mengupayakan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan cara menjadi terang, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar
untuk mensejahterakan keluarga kita, mensejahterakan lingkungan kita, mensejahterakan bangsa kita Indonesia. Karena kita tidak bisa hanya berpangku tangan mengharap orang lain yang bekerja. Kita tidak bisa bersantai-santai di dalam rumah, di dalam gereja, dan mengharap orang lain untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab pula untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mensejahterakan bangsa kita Indonesia. Kiranya Bapak Ibu Saudara bersedia untuk menjadi terang Kristus yang menyinari lingkungan di mana kita berada dan menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menempatkan kami di dalam terang. Namun sekali lagi kami mohon ampun, karena terang tersebut tidak kami pergunakan dengan baik. Kami menutupnya, mungkin karena kami malu atau mungkin karena kami takut. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah terang dunia. Maka sesungguhnya kami harus terus memancarkan terang yang dari Tuhan itu kepada dunia ini. Tolonglah kami Tuhan untuk berani memancarkan terang kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan kepada keluarga kami, kepada masyarakat di mana kami berada, kepada negeri di mana kami menjadi warganya. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati Indonesia. Tolong kami menjadi terang bagi Indonesia, sehingga melalui hidup kami, negeri ini mengalami kesejahteraan. Lingkungan kami mengalami kesejahteraan, dan keluarga kami pun juga mengalami kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Maka dengan rasa syukur kepada Allah, kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dan kiranya di dalam pertolongan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, engkau dimampukan menjadi terang bagi sekelilingmu, menjadi terang bagi bangsamu. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dapat mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Kita bersyukur di tengah pandemi yang dialami oleh bangsa Indonesia, secara khusus di Kota Malang, kita tetap di dalam keadaan yang baik. Namun bukan berarti kita menjadi lalai, kita menjadi lengah, tapi
biarlah kita tetap terus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat untuk diri kita, dan terus ingatkan pula untuk keluarga kita dimanapun mereka berada juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, sehingga baik diri kita ataupun keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka semuanya di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Jangan lupa untuk terus mendoakan kondisi Indonesia, kondisi Kota Malang untuk semakin hari semakin membaik sehingga kehidupan kita kembali normal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili majelis hamba Tuhan menyampaikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKT 2. Terima kasih untuk persembahan yang telah disampaikan, dan kami terus menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Maka jikalau Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan persembahan, dapat melalui rekening yang sudah disediakan. Namun apabila Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, bisa secara mandiri mengumpulkannya masing-masing di rumah sendiri, dan pada waktunya kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Mari bersama-sama kita bertumbuh, mari bersama-sama kita bersekutu, menjalin persekutuan yang baik, saling mendoakan, saling menguatkan. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan waktu untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam secara online. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.